Kedua mempelai yang berbahagia, Adrianus dan Edelvina. Jangan tutup mata, lihat sini. Bapak mama saksi, orang tua, para suster, brater, bapak mama, saudara dan saudariku yang terkasih. Hari ini adalah hari khusus buat Anda berdua. Benarkah tidak? Adrianus, benarkah tidak? Kamu dua berdiri. Adrianus dan Edelvina. Adrianus, aku ada pacar atau tidak? Mantan pacar ada atau tidak? Ada. Edelvina, aku ada mantan pacar atau tidak? Ada. Kamu dua ini ada mantan. Lalu berhadapan dengan mantan-mantanmu itu bagaimana? Apakah mantan-mantanmu itu sudah Anda lepas tinggalkan atau masih tersimpan di pikiran dan hati? Sudah dilepas tinggalkan. Edelvina? Sudah dilepas tinggalkan. Sudah lepas tinggalkan. Iya. Jadi berdua sudah melepas tinggalkan mantan-mantan dan sekarang tidak ada lagi namanya mantan-mantan. Ini adalah suamimu dan ini adalah istrimu. Tidak lagi ini adalah mantanku dan itu adalah mantanmu. Tidak ada mantan-mantan lagi. Sudah dengar? Sudah. Kamu dua ini lepas sungguh-sungguh kan? Mantan kamu berdua itu sudah lepas sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Atau Adrianus, aku masih setengah-setengah kan? Apakah engkau masih memiliki hati yang setengah dengan Edelvina? Dengan hati yang penuh. Benar? Edelvina, engkau juga memiliki Adrianus dengan hati yang penuh atau setengah-setengah? Dengan hati yang penuh. Dengan hati yang penuh. Baik. Edelvina, engkau sesungguhnya asal dari mana? Hah? Engkau dari mana? Mandea. Aku dari Manlea, lalu aku bisa terdampar di kota Fon sini. Siapa yang bawa engkau datang ke sini? Edelvina. Siapa sesungguhnya yang membawa engkau dari Manlea, kota Fon datang ke sini? Adrianus Yogarto. Hah? Adrianus, engkau ini. Adrianus, bagaimana sampai engkau bisa membawa Edelvina itu datang di kota Fondidak sini? Bagaimana? Bagaimana engkau bisa bawa Edelvina ini? Engkau ketemu Edelvina di mana? Aku pergi ke sana kah? Aku ada buat apa? Sensor kayu. Pada akhirnya dia juga sensor Edelvina. Tapi baik, dia sensor karena dia memilih dari sekian banyak wanita, dia sensor hanya satu. Termasuk mantan-mantannya itu dia tinggalkan. Dan pilihanmu ini tepat. Dan hari ini Anda berdua sungguh-sungguh membuktikan kepada kami bahwa mantan-mantan yang pernah berada di hati dan pikiran kamu kini dilepas tinggalkan. Sekarang tidak ada lagi istilah mantan-mantan. Inilah istri saya, inilah suami saya. Silakan. Sabda Tuhan hari ini berbicara tentang kasih. Saya sudah bosan ngomong tentang kasih. Kasih, kasih, kasih. Kita omong kasih, kasih. Siapa tahu? Siapa yang tahu apa itu kasih? Bapak-bapak, mama-mama, apa itu kasih? Kita omong bilang kasih, 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 kasih. Tetapi apa itu kasih? Ya, mana? Ini Pak. Ya, kasih itu apa? Bapak. Baik, terima kasih. Kasih adalah sebuah rasa yang datang dari lubuk hati yang paling dalam,
tanpa ada tindakan apapun, entah paksaan dari pihak manapun, tidak ada. Pokoknya semurni dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Pantas Papa memang sudah merasakan ya. Ini soal rasa. Ya, rasa ya. Ya. Jadi perasaan yang tidak ada paksaan, perasaan bebas. Itu berarti kalau saya menyatakan kasih saya kepada Edelvina, itu berarti bahwa rasa saya itu tidak dipaksa oleh siapapun. Bahwa kasih saya ini sungguh-sungguh saya nyatakan kepada Edelvina. Apalagi kasih. Rasa. Semua kita ini pasti ada rasa. Atau siapa yang tidak punya perasaan apa-apa, rasa apa-apa. Siapa yang sama sekali tidak ada rasa, mungkin perasaannya mati, rasa mati atau apa rasanya? Rasa noda. Apa itu kasih? Halo, kasih. Ya Bapak, ya kasih. Kasih adalah kemurahan hati yang paling dalam yang sudah dituangkan oleh Tuhan untuk saling mengasihi lebih baik. Ya. Kasih itu selalu mengarahkan kita kepada lebih baik ya, supaya lebih baik, hidup lebih baik. Dan itu berarti bahwa kalau ada kasih, tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian, tidak ada permusuhan. Ya. Jadi berlawanan kalau kita omong kasih tetapi masih tetap berkelahi. Dia berkelahi habis itu kasih. Dia ke sana, dia tampar dia istri mau balas, dia bilang kasih. Ingat, kasih sesungguhnya harus datang dari hati kita. Hati yang terungkap lewat kata dan perbuatan kita yang baik. Jadi dua hal penting yang mau saya angkat di sini. Berdasarkan dari dua bapak tadi ini. Ini bapak siapa? Bapak Primus dengan bapak siapa? Bapak siapa? Om Kandung. Bapak Petrus dengan bapak Primus. Bapak Primus. Bapak Primus ini memang banyak perasaan. Jadi dari dua pernyataan ini yang mau saya katakan di sini adalah kasih itu soal nilai rasa. Kasih soal nilai rasa. Rasa memiliki bahwa dia ini adalah sungguh-sungguh jadi pasangan saya. Dia adalah istri saya. Dia adalah suami saya. Rasa memiliki terhadap pasangan. Rasa memiliki dengan Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Jangan hanya omong bilang, Tuhan saya mengasihi engkau. Hari Minggu, Tuhan saya tidak datang ke gereja. Omong bilang kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Lalu apa bukti nyata kasih kita kepada Tuhan? Kalau hari Minggu saja tidak pergi ke gereja. Apa bukti kasih saya kepada keluarga saya? Kalau setiap hari saya hanya buat kacau, huru hara di dalam keluarga saya. Hati kita ini harus murni. Ungkapan rasa hati kita itu harus sungguh-sungguh nampak dalam kata dan perbuatan kita yang baik. Karena itu ingat, Adrianus dan pantas Mama Saksilan. Dia langsung hai. Saya juga hampir hai. Jadi Edel dengan siapa? Adrian. Kamu dua ingat rasa memiliki tadi. Adrianus harus punya rasa memiliki dengan Edel. Demikian juga Edel rasa memiliki dengan Adrian. Kalau kamu dua ada punya rasa memiliki, biar jauh bagaimanapun selalu tetap ada kontak. Tetapi kalau perasaan memiliki itu tidak ada, hilang,
Itu kamu dua jauh ataupun dekat, sama saja. Tidak ada rasa. Macam batu kayu kering. Kamu dua waktu masih pacaran pasti kontak terus ya. Adrianus, waktu aku pacaran dengan Edel itu bagaimana? Aku kontak Edel terus kan? Hah? Tidak bosan-bosan Edel, aku juga biasa kontak terus kan? Hah? Dengan Adrianus. Hah? Iya. Kamu dua biasa kontak. Itu hasil kontak batin, kontak hati. Perasaan kamu juga saling kontak. Ada nilai rasa memiliki di dalam. Kalau kita ada rasa memiliki, makanya kita selalu menciptakan suasana ketenangan, kedamaian di dalam rumah tangga kita. Kalau tidak ada rasa memiliki, kita berkelahi terus. Ya. Saya pernah menyaksikan ada pasangan muda, keluarga muda. Mereka berkelahi sepele saja. Berkelahi karena apa? Karena tai anak kecil. Karena tai. Ingat, berkelahi karena tai. Padahal mereka tidak pernah sadar, mereka setiap hari pikul tai. Mau pergi kemana pikul tai. Sekarang berkelahi tai. Anak kecil tadi. Mama bilang, "Papa, tolong itu bersihkan dulu kak, itu anak punya apa, itu kotoran itu." Hei, bukan saya punya tugas. Bayangkan, mama suruh bapak bilang bukan saya punya tugas. Lalu pada akhirnya baku adu mulut. Lalu mama tadi itu sudah emosi kesana. Kau ini. Kadang-kadang ada hal-hal yang sepele. Dan itu bisa muncul saja di dalam kehidupan rumah tangga. Ingat. Sabda Tuhan tentang kasih hari ini. Dan lebih dari itu, dalam Injil, perintah Tuhan kepada kita dan secara khusus kepada Anda berdua. Hendaklah kamu saling mengasihi. Perintah Tuhan ini sesungguhnya menyadarkan Anda berdua bahwa kalau hidup di dalam kasih berarti jauhkanlah perselisihan, jauhkanlah pertengkaran, jauhkanlah segala macam sikap-sikap yang tidak berkenan, cemburu, iri hati. Halo, jauhkan semuanya itu. Yang suka cemburu-cemburu itu disingkirkan. Yang suka marah-marah itu disingkirkan. Apa sedikit marah, apa sedikit cemburu. Cemburu lalu mulai campur aduk dengan curiga. Jadi cemburu bisa punya dampak baik tergantung dari pribadi kita. Bagaimana kita mengolah rasa cemburu di dalam diri kita. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengolah rasa cemburu di dalam diri kita, maka kita tidak akan mudah mengontrol seluruh perasaan buruk yang ada dalam diri kita. Kuncinya ada pada kita. Memang cemburu itu memang sudah pada dasarnya sudah buruk. Hanya bagaimana rasa cemburu kita itu bisa menganak kepada nilai-nilai yang positif. Saya cemburu karena memang saya ingin menjaga dia. Saya cemburu karena ini perhatian saya. Saya cemburu karena saya sungguh-sungguh mencintai dia. Saya cemburu supaya dia yang jatuh. Memang dia jatuhnya. Kalau saya tidak cemburu lagi, dia campur orang yang lain gimana? Makanya saya perlu jaga dia. Saya ingatkan dia. Jadi menegur dalam kasih. Karena itu setiap teguran dan nasihat itu penting. Suami menasihati istrinya, istri menasihati suaminya. Dan di situ kita membangun sikap saling mendengar. Kalau istri tidak dengarkan suami, suami tidak dengarkan istri, suasana jadi kacau. Dan setiap persoalan, setiap tantangan, setiap kesulitan di dalam rumah tangga akan tetap menjadi sebuah persoalan yang tak terselesaikan. Karena masing-masing memiliki rasa egonya yang begitu besar.
dan itu berujung kepada perceraian. Ingat, kamu dua harap berkat habis minggu depan cerai ya. Halo, Adrianus, ingat, berdua hari ini disatukan oleh kasih. Kasih yang mempersatukan Anda, dan justru kasih itulah yang membawa Anda berdua hari ini. Dan hari ini janji setia Anda, kasih Anda akan Anda nyatakan secara resmi di hadapan Tuhan dan kami sekalian. Anda menyatakan kasih Anda kepada pasangan bahwa ini adalah pasangan yang saya cintai. Saya mencintai dia sampai mati. Amin. 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 Jadi baik Bapak Mama, saudara-saudari, hari ini juga kita sekalian memperbaharui hidup panggilan kita. Sudah sejauh mana kita menghayati, menjalani perintah kasih Tuhan itu di dalam kebersamaan hidup kita. Bukan hanya sebatas sebagai suami istri, tetapi di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita, KUB kita, stasi kita, prodi kita. Sudah sejauh mana kita menghayati dan melaksanakan hukum perintah kasih Tuhan itu sendiri. Iman, harap, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Sudah sejauh mana kasih Tuhan itu sungguh-sungguh bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Kasih kita harus sungguh-sungguh menghasilkan buah. Dan buah dari kasih itu harus sungguh-sungguh nampak dalam kata-kata dan perbuatan kita yang baik. Dalam relasi kita, baik relasi kita dengan Tuhan maupun relasi kita dengan sesama. Akhirnya saya mengucapkan profesian dan selamat memasuki hidup rumah tangga Anda yang penuh bahagia dan damai. Dan Tuhan memberkati.